Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam, Bu Sri. Selamat sore. Sore, Bu. Apa Gimana? kabar Bu Alia? Sepertinya, waduh, cerah sekali ini hari ini wajahnya ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya ini bisa bertemu dengan Bu Alia. Kemudian yang terpenting adalah Bu Alia ini bersedia untuk datang ke sini, ketemu dengan saya gitu ya. Iya, Dan alhamdulillah, Bu. Gimana, Ibu? Hari ini lagi kegiatan apa? Saya itu hari ini ketemu dengan 2 klien ya, Bu, ya. Mm-mm. Kebetulan mereka mengalami beberapa kasus dan alhamdulillah dari 2 kasus itu mereka sudah bisa menyelesaikan bertahap ya, melalui proses yang sudah mereka sampaikan dari proses coaching itu tadi. Ya, Mantap ya, Bu. Bu, gini. alhamdulillah. Ya. Kalau Bu Ale mau minta waktunya, Bu. Ada Oh, waktu nggak? boleh, boleh sekali, boleh sekali. Jadi kehadiran Bu Alia ke sini itu tentu saja pasti ada kaitannya dengan proses coaching ini kan ya. Betul, Kita Bu. kurang lebih kita saya ada waktu ini nanti kita berdua ada waktu kurang lebih 15 menit gitu untuk kita bisa ngobrol, bisa berbagi gitu ya. Dan saya pastikan pembahasan kita ini bersifat rahasia. Tapi apabila nih Bu Alia berkenan gitu, obrolan ini bisa saya bagikan ke orang lain, misalkan melalui dunia maya atau melalui media sosial gitu ya, itu mungkin akan sangat bermanfaat sekali sebagai bahan pembelajaran bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu Bu Alia. Ya, boleh, Tapi Bu. kembali lagi ke Bu Alia. Oh iya. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Boleh. Oh iya, terima kasih sekali. Nanti semoga obrolan kita ini bermanfaat juga untuk orang lain ya. Ya, amin, amin, ya robbal alamin. Gimana Bu Alia, kita mau ngobrolin apa nih? Iya, jadi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa di kelas itu siswa pada gimana ya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran, apalagi pasca kemarin itu kan abis pandemik ya Bu ya. Jadi anak-anak Betul. saya kurang aktif gitu Bu. Terus untuk mengumpulkan tugas juga kayak males-malesan gitu kan mengumpulkan tugasnya karena eh, terus kadang juga karena malas itu jadi mengumpulkan tugasnya Ya. telat Bu. Oh iya, jadi Mm-mm. eh, memang masa pandemi ini dampaknya ke siswa itu cukup lumayan ya. Iya Ya, Bu. itu salah satunya itu tadi siswa menjadi malas mungkin. Nah, kira-kira eh, apa yang Bu Alia inginkan setelah mengetahui ada siswa yang motivasi belajarnya berkurang seperti ini? Iya, saya sih mengharapkan dari permasalahan saya ini ada solusinya ya untuk menangani anak-anak saya ya, terutama yang antusiasnya itu rendah, terus Iya, kurang aktif, terus juga iya. malas-malasan mengerjakan tugas, sampai telat mengumpulkan tugasnya gitu, sampai bel Oh aja, iya. bel Jadi tugas istirahat di berat sini, lagi itu ya, Bu, ya? Jadi tugas berat lagi gitu ya? iya betul Bu, Ya. Kemudian setelah nih Bu Alia menemukan ada siswa yang memang motivasi belajarnya seperti itu gitu ya. Menurut Bu Alia sendiri memandang siswa yang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas itu yang seperti apa? Jadi mengumpulkan tugas yang tepat waktu kalau misalkan kan kita kan ada jam istirahat, ada jam apa pelajaran yang lain gitu kan. Jadi pas bel Ya. udah selesai gitu kan tugas-tugasnya, tapi ternyata lewat gitu kan istirahat masih dengan tugas yang satu, belum lagi mata pelajaran yang lain gitu kan, guru-guru yang lain juga jadinya menghambat gitu kan, ke mata pelajaran yang lainnya ke jam berikutnya. Bu. Oh iya.
Mhm. Jadi kalau saya perhatikan, sikap siswa ini, akibatnya itu akan menghambat juga ke pekerjaan Bu Alia ya? Iya betul, Bu. Oh iya. Kemudian, sesungguhnya nih, menurut Bu Alia, siswa yang seperti apa yang ideal menurut Bu Alia? Siswa yang ideal itu menurut saya itu yang aktif gitu ya, Bu, yang aktif bisa apa, menjawab pertanyaan, yang saya lontarkan gitu kan, terus untuk mengerjakan tugas juga harus tepat waktu, Ya, itu sih yang ya pokoknya yang semangat dalam pembelajaran di kelas gitu, Bu. ya yang semangat. Jadi, Mhm, gurunya juga akhirnya berimbas seperti itu ya. mhm. Kemudian, apa yang Bu Alia rasakan menjadi sebuah beban dengan adanya siswa yang kurang disiplin dalam pembelajaran ini, Bu? Iya mungkin apa dari diri saya ya kali ya, Bu, ya. Soalnya dalam pembelajaran itu saya mungkin pembelajarannya monoton kali, Bu, ya, jadi membosankan kali ke murid-murid saya ya, Bu, ya. Seperti itu, Mungkin Bu. itu, jadi anak-anak juga jadi anak-anak juga mungkin bosen gitu ya. Jadinya ya udah gitu deh males-malesan gitu dalam mengerjakan tugas juga mungkin soal-soalnya kebanyakan kali, Bu, ya, saya memberikannya. Artinya, Bu Alia sudah mulai, menemukan apakah mungkin metode pembelajaran saya yang kurang menarik, seperti Mhm, itu ya? Atau soalnya yang terlalu banyak, seperti itu ya? mhm, sepertinya, Bu, ya. Nah, kalau kalau seperti itu, eee, apa yang kemudian Bu Alia harapkan sekarang dengan adanya kasus siswa yang, motivasinya rendah kalau dihubungkan dengan metode pembelajaran dan juga pembuatan soal tadi? Mungkin pembelajarannya itu saya buat yang menarik kali, Bu, ya, yang berpusat pada murid khususnya ya, atau Ya, mungkin ada ice breaking, lagu-lagu gitu kan, games ya, ya, atau terus soal-soalnya juga mungkin saya akan sedikitkan ya, saya kurangi gitu, Bu, biar baik. anak-anak terus sumber belajarnya juga mungkin, saya tambahkan yang menarik lagi kali, Bu, ya, supaya anak-anak juga kan, eee, bisa apa, memperhatikan dengan antusias gitu, lebih aktif lagi. Oh iya, dengan pembelajaran yang menarik, sepertinya siswa juga akan tertarik gitu ya dan termotivasi seperti itu. Kemudian ini Bu Alia, kalau tadi dikatakan ada siswa yang motivasinya kurang seperti itu ya, siapakah yang kira-kira akan membantu membimbing siswa tersebut supaya motivasinya kembali tumbuh? Nah, mungkin nanti saya akan mengajak rekan guru sejawat kali di sini ya untuk Ya, pembuatan RPP-nya ya, nanti saya ya. diskusi bareng atau mungkin dengan Bu Sri bisa membantu Oh iya, saya untuk dengan sharing senang ya, mungkin hati. untuk memperbaiki RPP saya gitu kan agar, anak-anak juga antusias dan aktif gitu kan dalam pembelajaran. Oh iya. Kemudian, ada lagi tidak hal lain yang membuat siswa menjadi telat dalam mengumpulkan tugas, Bu Alia? Mungkin ya itu kali yang sumber jadi anak-anak itu kan dikasih banyak, itu kan banyak soal gitu kan, sedangkan sumber belajarnya itu ya itu-itu aja kali ya, karena tidak mengasah kali ya, atas jawaban persoalan yang saya berikan dan anak itu Ya. merasa kesulitan jadi merasa, "Udahlah susah," gitu kan, jadi nunggu-nunggu waktunya itu sampai selesai nggak terjawab-jawab gitu. Oh, iya iya iya. Nah, kemudian, dari beberapa kemungkinan solusi yang tadi Bu Alia tawarkan dari metode pembelajaran, kemudian pembuatan soal itu ya, Mhm. kira-kira manakah yang langkah yang terbaik yang akan Ibu ambil dari beberapa solusi yang tadi ditawarkan itu? Ya, yang pertama saya akan membuat RPP ya, RPP rencana pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada anak.
Terus Iya. dengan menggunakan metode-metode misalkan ice breaking, ada lagu-lagunya, ada games-nya. Saya juga akan mencari lewat YouTube ya atau TikTok juga ada kan Bu ya, IG gitu. Gitu terus, saya juga nanti mungkin dalam pembuatan soal juga saya akan sedikitkan ya, dengan Iya. sesuai dengan kebutuhan anak dan juga saya juga akan mencoba untuk RPP berdiferensiasi kali Bu ya. Jadi kan setiap Iya. anak kan mempunyai kebutuhan masing-masing ya. Betul, betul. Mungkin saya nanti akan mencoba RPP-nya yang berdiferensiasi, jadi memenuhi kebutuhan, jadi seenggaknya anak-anak itu tidak kesulitan dengan soal-soal yang saya berikan. Itu Oh, sih. iya, iya. Baik. Kemudian kira-kira menurut Bu Alia ini sesulit apakah dalam membimbing siswa yang memiliki minat belajar rendah seperti ini? Sulitnya ya itu Bu, kan kita kan harus memetakan dulu ya, memetakan siswa-siswa itu dalam kemampuan yang mana ya, terus memetakan juga siswa itu minatnya apa, kebutuhannya apa gitu ya, cara belajarnya gimana gitu kan. Cara belajar siswa saya kan beraneka ragam ya Bu ya, ada yang Betul. kinestetik, ada yang visual, ada audio. Nah mungkin saya akan memetakan itu dulu Bu. Iya, betul, betul. Baik Bu Alia, kita sepertinya sudah ada di ujung percakapan ini ya. Asik sekali, sebenarnya saya masih ingin lebih lama-lama lagi ngobrol dengan Ibu. Iya nih Bu. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri sebagai tindak lanjut Bu Alia, ini katakanlah untuk jangka seminggu ke depan ini, apa yang akan Ibu Alia lakukan? Yang saya lakukan, yang saya berkomitmen ya selalu membuat RPP ya yang berpusat pada murid dengan rancang pembelajaran yang menarik, yang tadi saya sebutkan menggunakan ice breaking, lagu-lagu, games ya. Terus bahan sumbernya juga saya akan mencari lebih yang menarik lagi, mungkin dari YouTube, IG atau TikTok. Biasanya kan anak-anak senang TikTok Oh ya. iya. Itu kali Bu ya. Terus saya juga akan mengeksplor materi dengan alur belajar Merdeka Belajar ya, yaitu dengan melihat kebutuhan siswanya. Oh iya. Itu strategi keren menurut saya ya. Ya Bu. Baik Bu Alia, kita sudah akan menyudahi obrolan kita ini. Apa kira-kira yang dapat Bu Alia simpulkan dari obrolan kita ini supaya ada yang bisa Bu Alia bawa pulang ini dari obrolan kita berdua? Iya, saya mau bawa pulang yaitu tadi ya, pembelajarannya itu harus berpusat pada anak ya, demi anak semua gitu. Makasih ya Bu ya, udah mendengarkan diskusi saya. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain ya Bu ya. Amin. Lagi dan saya percaya kok Bu Alia ini akan mampu menyelesaikan ini semua dengan sangat baik. Jadi tetap semangat Bu Alia, semoga semua siswanya kembali bersemangat dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bu Alia. Sama-sama Bu Sri. Ya, assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Alia. Apa kabar Bu? Baik-baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana nih Bu Sri? Sengaja saya jauh-jauh ke sini ingin ketemu dengan Bu Alia. Ada sedikit hal yang saya ingin mungkin lebih tepatnya meminta solusi gitu atau mencari solusi atas masalah yang saya hadapi ini Bu. Duh, kira-kira kenapa Ibu? Kayaknya murung banget, pusing gitu kelihatannya. Kenapa Bu? Jadi begini Bu, saya itu di sekolah ada 5 guru bahasa Indonesia. Kebetulan rombel kita itu kan banyak ya Bu ya. Nah,
dari kelima guru bahasa Indonesia tentu saja memegang kelas yang berbeda-beda. Nah, saya ini mendapat keluhan dari beberapa siswa yang kebetulan tidak saya ajar, dan itu tidak hanya satu siswa, ada beberapa siswa, banyak lah gitu. Siswa ini mengeluh mengenai cara mengajar salah satu rekan saya. Seperti itu, Mbak, ya. Mengeluh rekan mengajar Ibu ya? Iya, betul. Jadi menurut Ibu nih, yang kita obrolkan hari ini, yaitu tentang apa Ibu? Mengeluh ya, tentang? Mengenai keluhan siswa. Ya, tentang apa namanya, teknik mungkin ya, metode pembelajaran seorang guru bahasa Indonesia seperti itu. Saya sebagai rekan ini harus bagaimana cara menegurnya, seperti itu Bu Alia. Iya, jadi hari ini kita memilih ya atau mengantarkan gimana solusinya untuk teman Ibu ya. Untuk mengingatkan teman Ibu gimana cara belajar mengajar dengan baik ya, dengan pembelajaran yang menarik buat siswa-siswanya sehingga siswa tersebut tidak mengeluhkan ya Bu ya. Pembelajarannya. Ya, seperti itu. Oke Bu, kira-kira nih Bu ya, apakah sudah pernah diberitahukan gitu kan siswa atau siswanya itu pernah curhat nggak ke guru tersebut Bu tentang keluhan selama mengajar beliau gitu? Menurut cerita dari siswa, mereka sudah mencoba memberikan masukan kepada guru tersebut. Mengapa mengajarnya seperti ini? Mengapa materinya tidak sama dengan kelas yang lain? Seperti itu. Tetapi sepertinya masukan dari siswa ini tidak membuat sebuah perubahan yang kemudian membuat siswa ini merasa nyaman kembali untuk belajar seperti itu, Bu. Nah, itu kira-kira guru tersebut itu kenapa ya nggak mendengarkan anak-anaknya? Nah, itu dia, Bu. Setahu saya, selama kita menjadi rekan sejawat di sekolah gitu ya, rekan saya yang satu ini sosialisasi terhadap teman-temannya juga agak kurang. Kemudian ada kecenderungan apa ya, merasa diri mampu, merasa diri bisa, sehingga ketika mendapatkan masukan dari jangankan siswa, dari guru pun belum tentu akan didengar, seperti itu Bu. Sebelumnya udah pernah ini Bu berdiskusi bareng gitu Bu Sri dengan temennya? Sudah Bu, tapi pada saat itu yang mengajak untuk diskusi memang bukan saya hanya sebagai pendengar saja seperti itu ya. Sudah diajak ngobrol, sebaiknya begini Pak, tetapi tetap saja belum ada perubahan begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi udah siswa sudah mengobrol tetap ya tidak berubah. Terus rekan sejawat juga ya, cuma bukan Bu Sri ya, temennya lagi ya. Iya. Apakah temennya itu teman dekatnya atau teman musuhnya atau gimana Bu? MGMP Bu. Kita bahasa Indonesia gitu ya, jadi kita ada satu MGMP bahasa Indonesia. Kebetulan ada senior kita, jadi senior dulu nih yang turun gitu. Jadi seniornya langsung ya Bu ya? Betul seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri kenapa belum mengobrol sama beliau Bu? Nah ini menjadi karena saya merasa ada senior saya dulu, jadi saya berikan kesempatan dulu kepada senior untuk ngajak ngobrol gitu teman saya ini, bagaimana nanti ada perkembangan tidak ke depannya. Karena ini tidak ada perkembangan, ini menjadi rencana saya ke depan, saya harus ngajak ngobrol rekan saya ini. Seperti itu Bu. Jadi rencananya Ibu nanti Ibu akan mengajak ngobrol ya? Iya betul. Ya, berarti rencana Ibu selain mengajak ngobrol nih, apalagi nih Bu rencananya Bu?
Saya akan mencoba memberikan masukan semampu saya gitu kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa kita itu ketika hadir di kelas berusaha untuk satu, tampil menarik ya. Karena kadang siswa itu melihat guru yang tidak menarik itu udah males duluan, ih apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, mencoba memberikan masukan mengenai metode pembelajaran yang menarik juga, misalkan dengan adanya ice breaking gitu ya, atau bisa dipadukan dengan permainan-permainan seperti itu. Kemudian juga tidak melulu menyuruh siswa untuk mencatat buku sampai habis, sepertinya itu metode lama yang sudah harus ditinggalkan. Seperti itu Bu Alia. Iya bagus itu Bu, rencananya ya. Jadi Ibu nanti berdiskusi dari hati ke hati gitu ya Bu ya. Ya, Membicarakan betul. gimana pembelajaran yang menarik, menggunakan ice breaking ya, terus mungkin tadi ya mencatat ya di buku itu ya, sedikit gitu kan. Terus Bu, ada rencana lain nggak selain itu lagi Bu? Atau rencana lain inginnya sih berkumpul kembali nih MGMP gitu ya. Tidak hanya satu orang yang membahas, sepertinya kalau lebih banyak yang membahas, mudah-mudahan akan berdampak lebih baik lagi kepada rekan saya ini. Iya bagus Bu. Kalau bisa saya simpulkan ya, pertama Ibu berdiskusi ya dari hati ke hati, terus membicarakan ya, berdiskusi gimana pembuatan RPP yang menarik gitu ya, reaksi untuk rencana aksi, rencana pembelajaran yang menariknya, terus Ibu juga bisa berdiskusi ya di MGPM-nya ya. Nah di sini nih Bu, dari percakapan Ibu sama Alia ini ya, apakah ada yang komitmen dari Ibu gitu? Apa komitmen Ibu yang harus Ibu lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya ingin rekan saya ini berubah. Jadi saya punya komitmen, saya tidak boleh bosan untuk terus mengingatkan teman saya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Jadi ya dengan tentu saja dengan berbagai upaya yang mungkin agak melelahkan juga karena tidak cukup sekali 2 kali, tetapi kalau sudah menjadi komitmen saya ingin mengubah metode, bukan karakter ya, metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan saya ini, mudah-mudahan keluhan dari siswa akan berkurang. Seperti itu Bu Alia. Iya bagus Bu komitmen Ibu. Jadi teman-teman kita juga siapa lagi gitu kan yang mengingatkan ya, jika kalau nggak kita sendiri gitu kan, karena sesungguhnya itu pendidikan Indonesia itu kalau nggak dari gurunya yang bergerak, ya dari siapa lagi gitu kan Bu ya. Jadi kita sebagai teman ya harus bisa mengingatkan jika ada yang belok-belok arah, kita luruskan kembali ya Bu ya. Betul. Iya benar Bu, strategi Ibu, komitmen Ibu hebat ya, luar biasa nih Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin, amin. Nah Bu, dalam rencana Ibu nih sama komitmen Ibu, itu ada siapa yang bisa ngebantu Ibu gitu, yang terlibat bisa membantu Ibu kira-kira di sekolah itu ada nggak Bu? Ada. Saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat. Dan saya juga membutuhkan dukungan dari para wakil kepala sekolah. Saya juga membutuhkan dukungan dari pimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini, ketika kami sebagai rekan kerja sudah tidak bisa membantu gitu ya, memberikan solusi kepada rekan saya, tentu saja pimpinan harus turun tangan untuk membantu saya dan rekan-rekan saya dalam memperbaiki metode pembelajaran rekan saya ini. Seperti itu Bu Alia. Iya benar ya, dari kepala sekolah ya, dari wakilnya ya, atau rekan guru juga ya bisa terlibat untuk membantu permasalahan ini ya. Nah kira-kira nih Bu, mana dulu nih yang Ibu lakukan nih? Apakah Ibu sudah berkunjung gitu atau sudah mendiskusikan terlebih dahulu dengan rekan guru Ibu yang akan membantu, terus kepala sekolah apakah sudah dikunjungi juga? Atau yang mana dulu nih yang Ibu langkahnya nih
yang Ibu mau Kalau sesama rekan MGMP kan semua sudah mhm, tahu ya. Saya sudah mencoba berbicara dengan Wakasek, dalam hal ini Wakasek Kurikulum, mhm, untuk menyiapkan jadwal supervisi supaya nanti melalui supervisi ini mhm, bukan dari mulut saya gitu ya. mhm. Jadi tim penilai bisa melihat sendiri bagaimana situasi di kelas pada saat rekan saya mengajar ini. Begitu, Bu. Wih, luar biasa nih, Bu. Berarti harus ada ini, Bu, instrumen-instrumen pembelajaran ya, Bu, ya? Betul, Heeh, supaya betul. nanti terdeteksi kan ya, apa yang Iya, kurang ya. betul, Heeh. betul sekali. Iya nih luar biasa persiapannya sudah dibuat, Bu, untuk melakukan supervisi itu? Nanti untuk persiapan dokumen-dokumen supervisi itu sudah menjadi bagian tugas dari kurikulum ya. Mhm. Ya, seperti itu. Jadi sepertinya sudah mulai diagendakan. Kira-kira dimulainya kapan, Bu, agendanya? Dalam waktu dekat karena minggu ini kita sedang melakukan PAS, jadi supervisi bisa dilakukan setelah liburan semester ganjil, Bu. Seperti Berarti di awal itu. ajaran semester dulu Awal, berarti ya, ya Bu, ya? betul, betul sekali. Heeh. Oke, bagus sekali Bu rencananya Ibu Sri, luar biasa nih. Mudah-mudahan berjalan sesuai harapan, Ibu ya. Semoga berhasil ya Bu ya tujuan Ibu Betul. untuk mengingatkan teman Ibu supaya menjadi jalan lurus lagi ya, yang tadinya belok Iya, supaya iya, diluruskan betul kembali sekali. ya. Itu juga kan demi pendidikan Indonesia ya. Nah, itu dia. Semoga kita sebagai guru ya Bu ya itu bisa menciptakan generasi-generasi yang soleh, soleha ya Bu ya, Betul, betul. yang cerdas ya, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya, Iya. yang menggantikan kita-kita nih nanti ya, Nah, siapa itu lagi kalau dia. bukan guru-guru Iya, siapa lagi yang akan sekali. menggantikan kita, yang menggantikan jadi presiden ya kalau bukan dari generasi-generasi Iya, berikutnya. benar Luar sekali, Bu. biasa Bu Sri, hebat. Terima kasih. Heeh. Hebat nih Bu Sri ya. Jadi Bu, gini Bu, mohon maaf nih ya Bu, boleh hari ini ada pertemuan berikutnya, jadi ya udah Oh, iya, ditunggu Ibu. Iya. heeh. Terima kasih juga pertemuan hari ini Iya, sudah iya akhirnya padahal saya lebih heeh. lebih memiliki gambaran lagi saya harus bagaimana menghadapi rekan saya ini. Sip Bu, nanti kabar-kabarin ya Bu ya. Padahal Oh iya, saya pengen ngobrol bareng banyak nih sama Ibu. lebih banyak lagi ya. Lebih Siapa banyak tahu lagi nanti mungkin kita bisa ngopi bareng nih, Bu. boleh nanti di berikutnya ya Bu ya. Ya betul, betul. Iya ya, alhamdulillah ya Bu, heeh. Ya, Ya terima udah, kasih, Ibu. ya sama-sama Bu, Ya, Alet pamit dulu ya itu Bu. dia sama-sama Ibu. Yuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam.